Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Terima kasih sudah menonton video seminar saya ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan seminar online saya dengan judul Analisa Penjaluan Proyek Konstruksi dengan Penerapan Presiden Diagram Method PDM dan Rank Positional Weight Method RPWM. Studi kasus pembangunan sekolah terpadu Kecamatan Pontianak Selatan tahun jamak. Video ini dibuat sebagai persyaratan untuk pengajuan seminar online. Pertama, perkenalkan, nama saya Muhammad Hizbi Mahbar, NIM D1011611034, mahasiswa Prodi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Tanjung Pura. Sebelumnya, saya ingin menyampaikan hormat dan terima kasih saya kepada dosen pembimbing utama, Bapak Insinyur Ratpi, MSc IPM. Dosen pembimbing kedua, Bapak Insinyur Saparudin Muhammad Nuh MT, dan dosen penguji utama saya, Bapak Insinyur Muhammad Indrayadi MT IPM, dan dosen penguji kedua, Bu Riani Pratiwi STMT. Sistematika dalam proposal ini terdiri dari bab dan subbab, sehingga dapat dipahami isi dan maksud dari tujuan proposal ini. Latar belakang proposal. Bertambahnya kepentingan manusia terhadap konstruksi. Bertambahnya kepentingan manusia terhadap konstruksi menuntut pelaku jasa konstruksi untuk memenuhi setiap kebutuhan pengguna jasa. Kebutuhan yang semakin hari semakin beragam mengakibatkan kompleksitas yang berbeda yang dihadapi pelaku konstruksi pada saat ini. Maka dari itu, peran instrumen manajemen konstruksi sangat penting untuk memfasilitasi dan mempermudah pengerjaan dari proyek konstruksi itu sendiri. Manajemen konstruksi. Tujuan dari manajemen konstruksi yaitu mewujudkan pelaksanaan proyek konstruksi yang efektif dan efisien, baik dari segi biaya, mutu, dan waktu. Manajemen penjadwalan. Dalam manajemen konstruksi ini, banyak tindakan yang dapat dilakukan. Salah satunya yaitu penjadwalan proyek. Manajemen penjadwalan proyek dapat membantu dalam melaksanakan setiap item kegiatan proyek agar dapat diselesaikan tepat waktu. Keterbatasan sumber daya. Dikarenakan sering kali dijumpai permasalahan keterbatasan sumber daya pada saat pelaksanaan proyek konstruksi, maka dalam tahap penjadwalan juga perlu diperhatikan aspek alokasi dan perataan sumber daya. Rank Positional Weight Method merupakan metode yang dapat menjadi alternatif karena dapat mengakomodasi permasalahan alokasi dan perataan sumber daya. Sehingga pada proposal ini dilakukan analisa penjadwalan dengan PDM dan RPWM pada proyek pembangunan sekolah terpadu Kecamatan Pontianak Selatan tahun jamak. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah pada penelitian ini dibagi menjadi yang pertama, bagaimana efektivitas dari metode PDM dan RPWM pada pelaksanaan proyek pembangunan sekolah terpadu Kecamatan Pontianak Selatan ditinjau dari segi waktu dan biaya. Yang kedua, bagaimana perbandingan PDM dan RPWM pada proyek pembangunan sekolah terpadu Kecamatan Pontianak Selatan sehingga didapat metode paling efektif yang dapat menjadi alternatif untuk pelaksanaan proyek ini. Adapun tujuan penelitian yaitu yang pertama, untuk mengetahui dan mengidentifikasi setiap aktivitas pada penjadwalan proyek konstruksi berdasarkan prinsip logika PDM dan RPWM terhadap alokasi dan perataan sumber daya. Yang kedua, untuk menganalisa penerapan dari setiap metode terhadap penjadwalan dengan melakukan analisa perbandingan, sehingga didapat penjadwalan dengan metode paling efektif. Untuk lebih memfokuskan permasalahan dalam penelitian, maka batasan masalah terdiri dari yang pertama, penelitian ini dilakukan pada pembangunan sekolah terpadu Kecamatan Pontianak Selatan. Yang kedua, data waktu yang digunakan dalam menganalisis penjadwalan proyek berasal dari data yang didapatkan dari kontraktor. Yang ketiga, penggunaan aplikasi Microsoft Project sebagai alat bantu dan visualisasi. Sementara untuk manfaat penelitian terdiri dari yang pertama, menerapkan ilmu yang sudah dipelajari pada saat kuliah untuk proyek yang sebenarnya. Yang kedua,
mendapatkan metode yang nilai paling efektif untuk diterapkan pada penjadwalan proyek pembangunan sekolah terpadu Kecamatan Pontianak Selatan. Yang ketiga, dapat menjadi bahan studi penelitian-penelitian selanjutnya. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang dapat menjadi pembanding maupun acuan saya dalam melakukan penelitian. Yang pertama, peneliti Putri D. S. Sitomorang 2017 dengan judul penelitian analisa penjadwalan proyek dengan time schedule, kurva S, Precedent Diagram Method PDM, dan Rank Positional Weight Method RPWM. Studi kasus proyek pembangunan gedung Museum Deli Serdang, Lubuk Pakam. Dalam penelitian ini dihasilkan RPWM lebih cepat 5 hari dibandingkan dengan penjadwalan PDM maupun durasi awal proyek. Sementara dari segi biaya, proyek PDM lebih mampu menghemat biaya sebesar Rp62.349.258 dibandingkan dengan penjadwalan RPWM. Selanjutnya, peneliti Julius dan Henny Wijayanto 2016, efisiensi tenaga kerja dengan Rank Positional Weight Method RPWM. Hasil dari penelitian ini didapat efisiensi tenaga kerja yang dapat terjadi pada kebutuhan tukang kayu yaitu sebesar 25%, yaitu 120 orang menjadi 90 orang. Kebutuhan tukang besi dan tukang batu tidak dapat berkurang karena tukang besi dan tukang batu berada pada lintasan kritis. Yang ketiga, peneliti Sidik Wacono Alfiansah Ginarta. Judul penelitian, analisa perbandingan penerapan pelaksanaan proyek dengan metode RPWM dan CPM. Studi kasus Mixed Use Southgate Tanjung Barat. Dari perhitungan bobot posisi tanpa skala prioritas menjadi lebih lama durasinya, menjadi 39 hari yang tadinya 39 hari. Setelah dilakukan perataan sumber daya dengan priority mode menjadi sebesar 389 hari. Penjadwalan alokasi dan pemerataan tenaga kerja dengan metode CPM diperoleh durasi proyek 389 hari. Proyek konstruksi. Berikut pendapat ahli mengenai apa itu proyek konstruksi. Yang pertama, Imam Soeharto, tahun 1999. Proyek konstruksi adalah satu kegiatan sementara yang berlangsung dalam jangka waktu terbatas dengan alokasi sumber daya tertentu dan dimaksudkan untuk menghasilkan produk atau deliverable yang kriteria mutunya telah digariskan dengan jelas. Adapun yang kedua, Abrar Hussein 2009. Proyek konstruksi merupakan gabungan dari sumber-sumber daya seperti manusia, material, peralatan, dan modal biaya yang dihimpun dalam satu wadah organisasi sementara untuk mencapai sasaran dan tujuan. Proyek konstruksi merupakan suatu rangkaian kegiatan yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini bangunan konstruksi dalam batasan waktu, biaya, dan mutu tertentu. Proyek konstruksi selalu memerlukan resource, sumber daya, yaitu manusia, material, bahan bangunan, mesin, peralatan, metode pelaksanaan, money, uang, informasi, dan time, waktu. Manajemen proyek. Dalam hal ini, Wolfram E. Arvianto 2002 berpendapat, manajemen proyek adalah semua perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan koordinasi suatu proyek dari awal gagasan hingga berakhirnya proyek untuk menjamin pelaksanaan proyek secara tepat waktu, tepat biaya, dan tepat mutu. Secara garis besar, kegiatan manajemen proyek adalah mengorganisasi setiap aspek-aspek yang mempengaruhi terhadap tingkat keberhasilan proyek. Setiap aspek memiliki batasan dan ketergantungan satu sama lain. Ketiga hal ini sering kita sebut sebagai dengan triple constraint, yaitu 3 aspek utama yang menjadi tantangan dalam manajemen proyek. Manajemen proyek berfungsi untuk mengatasi ketiga aspek ini supaya tercapai sasaran dari suatu proyek tersebut.
Penjadwalan proyek. Penjadwalan merupakan salah satu teknik manajemen yang bertujuan untuk menentukan dan menetapkan waktu pelaksanaan item pekerjaan serta alokasi sumber daya yang akan digunakan selama proses pelaksanaan proyek. Mode penjadwalan proyek dapat dibagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu diagram batang atau yang dikenal sebagai Gantt chart. Yang kedua dan yang paling umum digunakan yaitu kurva S. Yang ketiga jaringan kerja, network planning. Mungkin ini akan saya bahas lebih dalam tentang proposal penelitian ini. Yang keempat analisa hasil earned value. Yang kelima distribusi jadwal sumber daya atau resource schedule distribution. Penjadwalan ini merupakan penjadwalan lanjutan dari beberapa metode yang saya sudah sebutkan sebelumnya. Precedence diagram method digambarkan oleh sebuah lambang segi empat karena letak kegiatan ada di bagian node, sehingga sering disebut juga activity on node atau AON. PDM tidak memerlukan kegiatan fiktif atau dummy, sehingga pembuatan jaringan menjadi lebih sederhana. Hal ini dikarenakan hubungan overlapping yang berbeda dapat dibuat tanpa menambah jumlah kegiatan. Jadi PDM ini dapat mengakomodasi kegiatan tumpang tindih. Dapat dilihat contoh PDM seperti di bawah. Keterangan ES early start, yaitu waktu paling awal sebuah kegiatan itu dimulai. Yang kedua LS latest start, itu waktu paling lama sebuah kegiatan itu dimulai. EF early finish, itu waktu paling cepat kegiatan itu dimulai. Kegiatan itu diakhiri. Atau yang terakhir LF, waktu paling lambat kegiatan itu diakhiri. Berikut bentuk constraint dari PDM. Yang pertama constraint FS, finish to start. Yang kedua constraint SS, start to start. Yang ketiga constraint FF, finish to finish. Yang keempat constraint SF, start to finish. Untuk menentukan kegiatan kritis dan lintasan kritis dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama perhitungan maju, forward analysis. Yang kedua perhitungan mundur, back analysis. Untuk perhitungan maju menghasilkan early start dan early finish serta kurun waktu penyelesaian proyek. Notasi I sebagai kegiatan terdahulu dan notasi J sebagai kegiatan yang ditinjau. Waktu awal sama dengan 0. Berikut rumus yang digunakan untuk menentukannya. Kemudian perhitungan mundur menghasilkan LS dan LF, latest start dan latest finish, serta kurun waktu float. Float sendiri merupakan pengertian dari waktu yang tersedia. Selanjutnya metode yang dipakai yaitu Rank Positional Weight Method (RPWM). Metode RPW ini dikembangkan oleh W.B. Helgeson dan D.P. Birney. Metode RPW dikenal juga dengan metode Helgeson dan Birney sebagai penciptanya, atau dikenal juga dengan metode bobot posisi. Merupakan salah satu teknik yang biasa digunakan dalam dasar keseimbangan lintasan dalam industri manufaktur yang bertujuan untuk memaksimalkan kecepatan dan efisiensi di setiap stasiun kerja. Proses alokasi dan perataan sumber daya pada RPWM dapat menyeimbangkan lintasan sehingga seluruh stasiun kerja akan bekerja dalam lintasan dengan kecepatan yang sedapat mungkin sama. Penentuan bobot posisi ini pada aktivitas didasari pada jumlah durasi aktivitas tersebut, kemudian ditambah dengan durasi seluruh aktivitas yang mengikutinya. Jadi penentuan bobot posisi ini dapat didapat dengan menentukan durasi waktu aktivitas yang bersangkutan dan durasi aktivitas yang mengikutinya. Berikut contoh diagram preseden untuk RPW. Dari diagram preseden di atas, bobot setiap elemen dapat dihitung dengan misalkan untuk aktivitas A atau elemen A. Itu dapat bukan bobot posisinya dengan rumus A aktivitas A ditambah aktivitas B ditambah aktivitas C ditambah aktivitas D ditambah aktivitas E.
yaitu durasi setiap aktivitas ini ditambah sehingga dapat 24. Jadi durasi kegiatan bersangkutan ditambah dengan durasi kegiatan yang mengikutinya sampai akhir. Kita ambil contoh untuk elemen D atau aktivitas D. D mempunyai durasi 2 ditambah dengan E memiliki durasi 9, jadi bobot posisinya 11. Ini adalah contoh untuk menghitung bobot posisi setiap aktivitas yang berkaitan dalam RPW. Metode RPW memiliki beberapa kelebihan, antara lain yang pertama, identifikasi jalur kritis. Yang kedua, penjadwalan sumber daya terbatas dan tidak terbatas. Yang ketiga, alokasi dan perataan sumber daya. Yang keempat, penentuan durasi proyek terhadap ketersediaan sumber daya. Dan yang kelima, estimasi biaya konstruksi setelah dilakukan analisa RPW. Berikut tahapan-tahapan dalam melakukan penjadwalan metode RPW. Yang pertama yaitu mengidentifikasi aktivitas. Mengidentifikasi aktivitas berdasarkan jenis-jenis dan karakteristiknya. Dan yang kedua, membuat precedence diagram. Membuat logika precedence diagram dari aktivitas-aktivitas tersebut. Yang ketiga, menentukan tingkat ketersediaan sumber daya. Menentukan tingkat ketersediaan sumber daya selama proyek masih berlangsung. Yang keempat, menentukan positional weight atau bobot posisi. Menentukan bobot posisi dari setiap aktivitas, kemudian aktivitas tersebut disusun dengan urutan aktivitas bobot terbesar yang dilaksanakan terlebih dahulu. Jadi urutannya yaitu bobot terbesar terlebih dahulu dilaksanakan, kemudian bobot terkecil, berurutan sistematis. Jika sudah memenuhi syarat presiden dan kebutuhan sumber daya terpenuhi, maka aktivitas tersebut dapat dijadwalkan pada hari itu juga. Jika tidak atau salah satu tidak terpenuhi, maka aktivitas tersebut tidak dapat dijadwalkan pada hari itu, dalam arti lain dilewati. Selanjutnya, metodologi penelitian. Yang pertama, deskripsi proyek. Nama pekerjaan, pembangunan sekolah terpadu Kecamatan Pontianak Selatan tahun jamak multi-years. Waktu pelaksanaan 750 hari kalender. Nilai kontrak 49.249.869.641 rupiah. Tahun anggaran 2020, 2021, dan 2022. Sumber dana APBD Pemerintah Kota Pontianak dan pelaksana yaitu PT Citra Prasasti Konsorindo. Selanjutnya, lokasi penelitian. Lokasi yaitu berada di Jalan Purnama, Komplek Purnama Agung 5. Subjek merupakan proyek pembangunan sekolah terpadu Kecamatan Pontianak Selatan. Sementara objek penelitian merupakan analisa penjadwalan proyek pada pembangunan sekolah terpadu Kecamatan Pontianak Selatan. Pengumpulan data. Data yang digunakan yaitu time schedule dan RAB. Metodologi penelitian selanjutnya yaitu metode analisis data. Penelitian merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian dimaksudkan dengan menganalisa penjadwalan dengan prinsip PDM dan RPWM. Tahapan penelitian yaitu yang pertama, perumusan masalah, pengumpulan data, pengolahan data, merencanakan jadwal baru PDM dan RPWM dengan alat bantu Microsoft Project. Selanjutnya, metode analisis data. Penelitian merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian dimaksudkan dengan menganalisa penjadwalan proyek dengan prinsip PDM dan RPWM. Tahapan penelitian yang pertama yaitu perumusan masalah, yang kedua pengumpulan data, yang ketiga pengolahan data, yang keempat merencanakan jadwal baru PDM dan RPWM dengan alat bantu Microsoft Project, yang kelima melakukan analisa perbandingan, dan keenam penarikan kesimpulan. Diagram alir penelitian. Yang pertama mulai perumusan masalah, studi literatur, pengumpulan data yaitu time schedule, kurva S dan RAB, analisis data,
penjadwalan proyek menggunakan Microsoft Project dengan dua metode. Yang pertama, Precedence Diagram Method (PDM), yang kedua, Rank Positional Weight Method (RPWM). Selanjutnya, analisa perbandingan rasio, perbandingan baik dari segi waktu dan biaya. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Kemudian selesai. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan. Saya berharap semoga video ini dapat menjadi bahan referensi bagi penonton. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.